Ini malah bilang istrinya, mantan istri diangkat dari lumpur. Lumpur mana Om? Lumpur Lapindo. Ada bilang mantan istrinya diangkat dari lumpur. Ya perempuan dari lumpur kok mau sih? Dia lupa waktu Sarwenda itu mau sama dia. Itu kan dia lagi si Sarwenda kan lagi grup apa ya? Apa sih grupnya Sarwenda itu? Jakarta 48 atau Cherry Bell itu? Kalau nggak salah Cherry Bell ya, Cherry Bell. Dia lagi cantik-cantiknya tuh, lagi cantik-cantiknya, lagi lucu-lucunya, pokoknya lagi mekar-mekarnya lah ibaratnya bunga itu kan. Mau sama Ruben, aku juga dulu bertanya ya, kok mau ya? Tapi mungkin karena gara sama-sama Chinese ya, mungkin gara-gara sama-sama Chinese ya. Ya aku pemikirannya gitu ya, sama-sama Chinese ini kan biasanya selevel gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang mereka itu buktinya mereka bahagia. Sampai anak dua, sampai si Onyo hadir, mereka tetap bahagia, mereka baik-baik saja. Mereka sama-sama bekerja, sama-sama berjuang, ya kan? Nah ketika dan menurut aku si Ruben itu kan nggak kaya waktu ketika sama si istrinya, sama Wenda. Mana kaya apa dia? Kaya apa? Berapa rumahnya rupanya? Kaya dia? Nggak kaya, biasa aja. Ketika mereka berumah tangga sama-sama membangun, iya bangkit keuangannya. Jadi kita pun begitu. Kita ketemu sama suami kita nggak kaya-kaya amat. Cuma karena misalkan ini istri pintar mengelola keuangan, pintar mengumpulkan uang, pintar memanage, bantu cari uang, ekonominya terangkat, ekonominya naik, ekonomi membaik. Tiba-tiba kita berpisah, terus kita dibilang diangkat dari lumpur. Puki kau ya, Puki, aku bilang Puki. Nah tuh, Puki. Banyak orang punya nama, bilang RO punya nama. Emang punya siapa yang nggak punya nama? Aku pun ada namaku. Namaku Helena. Emang Sarwenda nggak punya nama? Sarwenda punya nama tuh. Punya nama bukan berarti orang kaya. Jadi jangan merasa sok paling kaya, tajir melintir. Bilang diangkat dari lumpur, seolah-olah mantan istrinya ini diangkat dari lumpur, dari jurang kemiskinan, dari rumah-rumah tergeletak di jalan, di bawah jembatan gitu ya. Dari kata-kata itu diangkat dari lumpur. Hei, dia kasih kamu anak loh ya, 2 anaknya loh, berani setega itu ngomong bilang diangkat dari lumpur. Cobalah, ini di mana kata-katanya? Coba dia itu bukan siapa-siapa juga, cuma sering aja warawiri ngelawak bawa acara. Emang sekaya apa gitu loh? Sekaya apa coba? Setelah sama Wenda aja ekonominya naik, bangkit, segala macam usaha berjalan rame, bagus, rezeki lancar. Iya enggak? Bener enggak guys? Bener kan? Kalau kalian punya suami kayak gitu, ini yang jadi buzzer-buzzernya sana. Tiba-tiba mantan kalian ngomong kalian diangkat dari lumpur. Sakit hati enggak kalian? Sementara kalian ikut banting tulang cari duit. Sementara kalian ikut membangun bisnis sama-sama, tiba-tiba mantan kalian nulis kalian diangkat dari lumpur. Ih, kalau mantanku kayak gitu ya, aku jumpai, aku cabei mulutnya, bener. Itu kalau mantanku ya, cuma mantanku nggak ngomong gitu. Makanya jadi itu kesombongan, bentuk kesombongan kalau sampai ada mantan kalian ngomong kayak gitu. Ini contohnya aku ya. Contoh nih ya. Tiba-tiba punya laki ngomongin, kau nggak tahu diri kau ya. Kau dulu kuangkat dari lumpur. Kusuruh dia bawa aku. Lumpur yang mana yang kau bawa? Dari lumpur mana kau bawa? Bawa sini. Tunjukkan lumpur mana yang kau bawa. Kau bawa.
Dari lumpur mana? Coba tunjukkan dulu lumpurnya mana. Iya kan? Ku tarik dia, suruh cari lumpur mana. Coba. Kenapa aku dalam berlumpur-lumpur kau mau sama aku? Emang gak ada princess di luar sana? Kenapa aku yang kau cari di dalam lumpur? Kenapa? Berarti aku berlian di dalam lumpur. Berlian loh ya. Dia tahu walaupun misalkan ada dari dalam lumpur, tapi berlian, berharga. Kan kurang asam itu. Bilang-bilang dari lumpur. Kayak merasa dia paling kaya di dunia ini. $200 juta. Gua akan apa tuh? Banyak mak-mak yang aku nggak tahu tuh mak-mak yang pada sehat apa enggak tuh ya. 200 juta. Aku mah kalau Sarwenda, aku tinggal tidur, tinggal ini. 200 juta aja nggak cukup. 200 juta pun nggak cukup hidup mereka itu. 200 juta nggak cukup guys. 200 juta nggak cukup. Jadi 200 juta bagimu besar, bagi dia nggak ada apa-apanya. Ya wajar, karena apa? Level ekonomi kita berbeda. Bagi dia 200 juta hanya cicilan rumahnya aja 350 juta, belum biaya hidup. Cemana kalian udah bangga kali kasih 200 juta, padahal levelnya dia nggak segitu. Sama kayak Agnes Jennifer. Agnes Jennifer tuh kaya raya, andaikan misalkan mantan yang ngasih dia 100-200 juta nggak cukup bagi dia. Kenapa? Karena mungkin pengeluarannya udah 500 juta sebulan. Sekolah anaknya, supir anaknya, mobil anaknya, asuransi anaknya, segala macam. 500 juta mungkin nggak cukup. Terus kalian tuh, kalau gue itu kan kalau elu. Itu kalau elu.